Unmute your microphone. Zafran. Udah ada Zafran. ini. Oh iya, ini tapi ada. belum di-unmute. Bisa di-unmute, Zafran? Zafran, can you hear me? Zafran nge-freeze kah? Nge-freeze. Oke, Ustazah ganti aja ya ke Mas Ya. Rendra. Silakan Mas Rendra. Rendra. Kebun ayam made di Bali berbentuk segi empat. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Keempat pojok kebun tersebut membentuk sudut siku-siku. Membentuk bangun apakah kebun ayam made tersebut? Nah, kira-kira membentuk apa anak-anak kebun ayam made itu? Persegi Semuanya. panjang. Persegi panjang, apakah persegi? Kebun Persegi ayam made panjang. di Bali berbentuk segi empat. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Nah, sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Coba Ustazah gambarkan keduanya ya. Nanti kita pilih yang mana yang paling benar. Nah, ini Ustazah gambarkan persegi panjang sama anggap aja ini persegi ya. Nah, ini persegi panjang. Kebun ayam made di Bali berbentuk segi empat. Keduanya mempunyai memenuhi persyaratan yang pertama, ya gitu. Jadi segi empat. Oke, persegi panjang juga termasuk segi empat, persegi juga termasuk segi empat. Sekarang kalimat yang kedua. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Sejajar itu ini anak-anak, maksudnya sejajar itu. Kalau Ustazah punya dua garis, nah seperti ini namanya dua garis yang sejajar, artinya sama arahnya, ya. Dan dia kalau diteruskan ke atas sampai gak cukup, diteruskan ke bawah sampai gak cukup, gitu ya. Ini juga diteruskan sampai gak cukup, itu dia tidak akan berpotongan. Sampai sejauh apapun dia nggak akan ketemu. Kasihan banget ya anak, dia nggak akan ketemu dengan temennya. Ya gitu, berjalan bersama tapi nggak pernah ketemu. Ya gitu. Jadi itu yang namanya dua garis yang sejajar. Tapi kalau Ustazah punya garis seperti ini, sebentar ini Ustazah, misal Ustazah punya garis yang seperti ini, sama garis yang seperti ini. Yes, Alma, why are you raising hand? Kepencet. Oh, iya, nggak apa-apa. Kirain mau apa. Nah, kalau Ustazah punya dua garis seperti ini, apakah dua garis ini bisa dikatakan garis yang sejajar? Tidak. Tidak. Karena ini anak-anak, kalau Ustazah teruskan serot, ini Ustazah teruskan, ini Ustazah teruskan ke bawah, ini Ustazah teruskan ke atas, maka dia ada titik pertemuan di sini. Ketemu, hai, halo, hai, berpapasan gitu ya, dua garisnya. Nah, maka dia tidak bisa disebut dua garis yang sejajar, tetapi bisa disebut dua garis yang saling berpotongan, berpotongan di titik merah itu. Understand? Yes. Maka yang dimaksud dengan sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang, itu berarti ini anak-anak. Nah, misalnya ini, sisi atas itu kan sejajar dengan sisi bawah ya. Ya enggak? Kalau diteruskan sisi atas yang biru, Ustazah tebeli pakai biru sama sisi bawah, itu kan nggak akan berpotongan, diteruskan kemana-mana ya, ke depan maupun ke belakang kan nggak akan berpotongan. Itu artinya dia berhadapan, saling berhadapan dan sejajar. Apakah dia juga sama panjang antara sisi atas sama sisi bawahnya persegi panjang itu? Iya. Iya, gitu. Jadi memenuhi. Terus yang ini, yang sisi samping kanan sama sisi samping kiri, sejajar enggak itu?
Sejajar. Sejajar. Apakah dia juga sama panjang? Iya. Iya, Iya, gitu. iya, Berarti iya. memenuhi. Ya, loh, usada kan sama, persegi juga sama. Ini sama ini juga sejajar dan sama panjang. Berhadapan juga. Ini sama ini juga sejajar dan sama panjang. Berhadapan juga. Berarti kan harusnya nomor 1 itu bisa persegi panjang, bisa persegi dong. Iya. Iya. Nah, tapi kita harus pilih salah satu yang paling benar. Kenapa kok harus yang paling? Iya, yang paling aja ya. Jadi memang betul semua kalau kita hanya melihat di situ saja. Tapi kita pilih ini anak-anak. Harusnya kalau persegi itu kan semua sisinya itu sama panjang. Ada tambahan itu. Ada tambahan semua sisinya sama panjang. Nah, karena nomor 1 itu tidak ada keterangan semua sisinya sama panjang, maka kita pilih saja yang persegi panjang. Kalau syarat ketiga, keempat pojok kebun tersebut membentuk sudut siku-siku, sama semuanya. Ini siku-siku, 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 siku-siku. Ini siku-siku juga, semua siku-siku kan ya? Ya. Bisa dipahami penjelasannya Ustazah? Bisa. Jadi kita pilih yang ini, persegi panjang. Ya. Oke, next number 2. Silakan dibaca Kakak Nabil. Sebuah bendera berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama adalah 2 meter dan panjang sisi yang lain adalah 1 meter. Bagian pinggir bendera akan dihiasi pita dengan biaya Rp4.000 per meter. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pita tersebut. Nah, thank you Nabil. Baik anak-anak, kita coba ya. Sebuah bendera berbentuk segitiga sama kaki. Berarti Ustazah gambar dulu segitiga sama kaki itu kakinya sama ya. Nah, ini namanya sama kaki anak-anak ya, bukan sama tangan. Segitiga sama tangan itu Ustazah. Enggak ya, sama kaki ini ya. Nah, ini kakinya sama. Jadi maksudnya apa sih? Panjangnya sama. Dua sisi ini panjangnya sama. Yang Ustazah kasih keterangan serat-serat kecil itu ya. Tuh. Terus panjang sisi yang sama adalah 2 meter. Oh, berarti ini 2 meter. Ini juga 2 meter. Dan panjang sisi yang lain itu berarti yang tidak sama itu anak-anak ya. Itu 1 meter. Berarti ini 1 meter. Bagian pinggir bendera akan dihiasi pita dengan biaya Rp4.000 per meter. Oh, berarti ini mau dihiasi pita anak-anak. Dikasih pita, cerit. Oh, pitanya mungkin gitu mungkin ya gambarnya. Ustazah juga nggak tahu. Gitu ya, anggap aja kayak gitu. Nah, biayanya Rp4.000 per meter. Rp4.000 per meter itu artinya tiap 1 meter. Mengelilingi pita. Berarti kalau yang namanya mengelilingi pita itu berarti kalau kita disuruh menghitung biaya yang diperlukan untuk pemasangan pita, itu berarti kita cari luasnya apa kelilingnya? Iya, hebat ya, hebat anak-anak Magelang. Kelilingnya, wong jelas-jelas untuk mengelilingi itu tadi ya, segitiganya tadi. Berarti kita cari kelilingnya dulu. Kelilingnya segitiga itu berapa ya? Gimana cari keliling itu? Ditambah semua. Iya. Setiap sisinya. Ditambah semua sisi-sisinya ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Masih ingat ya, alhamdulillah. Berarti 5 meter. Ya, 5 meter. 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5 meter. Nah, kalau sudah ketemu 5 meter, biaya pemasangannya berapa berarti biayanya ya? Kalau harga 1 meternya itu 4.000 anak-anak.
Berarti kalau 5 meter berapa? Iya, 5 meter dikali 4.000. Jadi berapa? 20.000. 20.000. Ingat cara menuliskan rupiah. R besar, P kecil, tanpa spasi. Langsung angka 2, 0.000. Jangan lupa sennya, koma 00 titik. Ingat-ingat ya. Sambil dicatat sayang. Ada yang mau bertanya nomor 2? Any question so far number 2? Especially for number 2? No? No. Okay. Alhamdulillah. Next, number 3. I choose Mas Fatir. Atap rumah Fatimah berbentuk persegi panjang dengan luas 140 meter persegi. Atap tersebut Kasih jarak itu berarti. akan ditutup dengan Eternit ukuran 1 kali 1 meter. Berapa banyak Eternit yang dibutuhkan untuk atap rumah Fatimah? Ya, thank you Mas Fatir. Atapnya Fatimah itu berbentuk persegi panjang. Berarti ini kalau Ustazah gambarkan, misalnya persegi panjang gini. Terus luasnya berapa ini? 140 meter persegi. Nggak tahu ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, nggak ngerti. Pokoknya luasnya 140 meter persegi. Atap tersebut akan ditutup dengan Eternit dengan ukuran 1 kali 1 meter. Saya tanya, berarti Eternitnya itu bentuknya persegi panjang apa persegi kalau ukurannya 1 kali 1? Persegi. Iya, hebat. Ya jelas persegi lah Ustazah. Gimana sih Ustazah, kita gitu aja pakai tanya ya. Persegi lah, wong ukurannya sama kok ya, 1 kali 1. Berarti ini akan dipasang persegi anak-anak. Nah, misalkan kalau Ustazah gambarkan ilustrasinya itu kayak gini ya, misalkan. Jadi ini persegi ukurannya 1 kali 1. Ini juga, yang ini juga 1 kali 1 gitu ya, 1 kali 1 semua ukurannya. Berapa banyak Eternit yang dibutuhkan untuk menutup atap rumah Fatimah? Nah, berapa banyaknya ya Eternitnya yang digunakan untuk nutup ini? Gitu. Nah, kalau ada seperti ini, kalian bisa nggak perlu mencari panjang sama lebar atapnya, anak-anak. Cukup dari luasnya saja sudah bisa ya. Jadi kalian kan sudah diketahui tuh luasnya atapnya 140 meter persegi. Tinggal kalian cari luas, ini tadi luas atap ya, luas Eternitnya. Luas Eternitnya berapa? Ukurannya berapa tadi? 1 meter kali 1 meter. Berarti kan luasnya yuk 1 meter kali 1 meter kan? Ya, berarti 1 meter persegi luasnya. Luasnya 1 meter persegi. Nah, tinggal dibagi aja anak-anak. Jadi banyaknya Eternit. Ya, yang dimintakan banyak Eternit ya. Banyak Eternit yang menutup, tinggal dibagi aja. Jadi luas atapnya itu dibagi luas Eternit. Gitu. 140 meter persegi dibagi 1 meter persegi. Nah, meter perseginya kan udah hilang ya. 140 dibagi 1 berapa? 140. Ya udah, berarti ada 140. Lu gak cukup. Papan tulisnya gak cukup. Mana sih? Digeser. Geser. Gini nih loh kalau papan tulis virtual itu. 140 buah. Jadi banyaknya Eternit ya ada 140 buah karena harus menutupi semua area ya. Gitu, semua luasnya maksudnya. Any question for number 3? No. Okay. Have you write?
you write Ready, down Koles? for number 1, 2, and 3? Yes. Yes, all? No. Have done all? Orang itu cacing dari play. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah clear. Oke, next number 4. Number 4 itu ada bangun anak-anak. Itu saya gambarkan dulu ya, sambil kalian coba hitung sih. Ayo coba dihitung. Nanti kita bahas bersama. Itu kan saya pernah ngajarkan juga ya, sudah ya, yang bangun gabungan ya. Iya, coba silakan dicoba dulu. Nomor 4. Nah, kira-kira itu disuruh cari lengkung dan luasnya. Nah, kita lengkapi dulu ininya ya, sisi-sisinya ya. Nah, kira-kira kalau ada seperti ini, kita potong di sini kan ya? Iya. Iya. Biar lebih mudah ya. Itu jadi ini bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Nah, coba bangun yang pertama dulu. Bangun yang pertama berarti panjangnya berapa ini? 12. 12. Lebarnya 5. Ya. Berarti ini juga 5 cm ya anak-anak ya di sini ya. Ya, 5 cm. Nah, terus yang ini 3, ini 3 ya. Iya. Berarti yang ini berapa? 6. 3. 3 juga kan sama dengan yang atas ya. 3. Berarti yang ini berapa? Ini 3 juga ya. 3, ini juga 3. Ya, itu. Terus ini 6. Sudah. Berarti bangun yang pertama luasnya berapa? Luas pertama itu. Panjang kali lebar ya. Panjangnya 12, lebarnya 5. Berapa berarti? 60. Satuannya apa? Satuannya. Persegi. Oke, sentimeter persegi. Sekarang luas yang kedua, anak-anak. Nah, luas yang kedua juga panjang kali lebar, kan bentuknya persegi panjang ya. Panjangnya berapa ini? 6. Terus lebarnya? 3. Berarti berapa? 6 kali 3. 18 cm persegi. Kalau kamu mau ngecek apakah betul semuanya ini 12, kan harusnya kan 12 ya. Harusnya kan dari sini ke sini itu kan 12 ya. Iya toh? Halo? Iya. Nah, ini kan 6. Dari sini ke sini kan 6. Dari sini ke sini 3. Sini ke sini 3. 6 tambah 3 berapa? 36.
15. 12. Berarti betul ya ukuran kita ya. Betul. Oke. Nah, sekarang luas totalnya berapa berarti? Luas total. 78 Berarti luas 1 ditambah luas persegi. 2 ya. Luas satunya 60, luas 2-nya 18. Jadi 78 cm persegi. Suaranya Saudara Vita jelas enggak? Enggak putus-putus. Enggak kok, jelas tuh. Oke. Sekarang kita cari kelilingnya. Nah, kalau keliling itu tidak perlu dipisah-pisah anak-anak. Nggak perlu dipisah keliling 1, keliling 2, nggak perlu. Gitu ya. Jadi kalau keliling itu, yes Kaila. Itu. Ada tulisannya Kaila ini. Mau tanya, Tah? Ini. Oh, ya. Kirain Kaila itu mau tanya apa gitu. Oke, usah ada lanjutkan kalau gitu. Nah, kalau keliling nggak perlu dipisah-pisah antara bangku 1 sama bangku 2. Jadi tinggal kamu hitung luar-luarnya saja ya. Kita mulai dari mana? Mulai dari sini ya. Sini ya. Ujung ya. Oke, jalan titit berapa? 5 ditambah seret berapa? 3 ditambah seret berapa? 3 lagi ditambah serot berapa? 6 ditambah seret berapa? Seret. Besok kalau PHK seret gitu. Nanti mamanya bingung. Anakku kok seret-seret aja. Berapa ini? Seret berapa? Ke bawah 3 ya. Ditambah ke mana itu? Ke kiri ya. Nah, berapa? 5 ditambah yang terakhir 12 ya 12. Gampang sekali ya Allah. PH aja PH habis ini. Berapa ini? Langsung 100. Enggak. hanya open book. Itu PH itu. Open book saja. Iya nanti open book nggak apa-apa. Tapi soalnya volume bola. Ya. Volume bola, volume tabung. Ayo hitung berapa ini semuanya. Pakai mental edition dong kalau menghitung itu. Sudah diajari mental edition. 11 Ya, itu nggak mental edition namanya. Urut itu sih Dan. 28 habis itu 40 sana. 40. Berapa? 40. 40. Zidan 40. Ada yang lain? 40. Aldo 40. Ada jawaban yang lain? 40. 40. Ya, oke. 40. Apa satuannya? Sentimeter. Iya, sentimeter. Persegi. Loh, pakai persegi dah? Enggak. Jangan lupa ya. Kalau keliling itu satuannya hanya sentimeter ya. Enggak pakai persegi ya. Kalau misalnya satuannya di gambarnya itu meter ya, ikut meter anak-anak ya. Tuh, tanpa perlu persegi ya. Oke, ditulis dulu. Udah? Belum. Harusnya tadi apa nulisnya sambil denger nih. Gitu. Ya kalau bisa nggak apa-apa dengerin. Jadi itu kayak Kalau sudah bilang ya. Oke. Nanti bisa saya lanjutkan nomor 5. Bentar. belum. Sabar saja. Sudah. Sabar. Belum. Bentar lagi Ramadan ya.
Ustazah akan siapkan soal edisi Ramadan. Bentuknya gimana, Us? Ya, tentang cerita beli es teh, es caw, Oh, es iya. campur dan sebagainya gitu, Ustazah. Itulah urusan. Belum Ramadan kok sudah dibocorin. Iya, lupa Ustazah. Masih lama. Oh, bentar lagi Ramadan. Iya, tapi kan masih bulan Ustazah. Oh, Pertanyaannya gini Ustazah, emang hitunglah berapa jumlah es batu yang ada. Dicek berapa jumlah es batu? Ya gini, berapa jumlah dawet? Berapa jumlah dawet yang ada di dalam gelas? Gitu ya. Jangan, aku Iya. lagi lapar. Ngiler. Ngiler, jangan ngiler dong. Di kertasnya dimakan. Iya. Narik. Nanti puasanya batal. Narik. Nanti ada yang saya batalin puasa. Sudah nulisnya? Tinggal dikit. Sudah Tinggal tak? dikit. Sudah Ayo. dikit. Sampai jumlah nasi di dalam. Ustazah lanjutkan sampai nomor 5 ya, ke Muhammadiyah nanti ya. Apa ya? Nah, Muhammadiyahnya materi apa, Ustaz? Materi baru setelah Ustazah kok nggak hafal. Setelah Nasyiatul Aisyah itu apa, Nak? Kiai Haji itu loh, yang Kiai tokoh Haji. itu. Apa ya? Kiai Haji siapa ya, Sese? Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim. Pakai Usman. Pakai Usman ta? Pakai Usman. Tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Oh Pakai iya sih, Usman. Kiai Haji Ibrahim lah semester 1 ya. Ada. Sudah tak ini? Sudah. Ya sabar. Kalau habis. Kiai Haji Pakai Usman. Sudah tak ini? Nomor 4. Sudah, Ustazah. Oke. Nomor 5. Ustazah gambarkan dulu. Kok keluar ini? Ustazah. Tabnya. Gambarnya angel ya. Gak pas. Gini nih loh kalau nggak pakai penggaris itu ya, mencong-mencong. Kalau di kelas kan enak, bisa pakai penggaris yang gede. Tahu kamu penggaris kayu yang gede itu? Iya. Tahu Itu bisa empat. bisa buat mukul itu. Oh gitu ya. Pernah, tak mosok pernah dipukul pakai Pernah di kelas 3. Bukan siapa? dipukul siapa? Enggak. Teman-teman. Teman makan teman lah. Iya ta, nggak boleh Rek. Nggak boleh ya, kekerasan Boleh, itu ya. nggak boleh. Tapi cuma itu ada main-main. Oh, cuma main-main. Tapi habis itu Ini ya, tunjukkan bagian yang termasuk garis sejajar dan berpotongan. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan garis sejajar sama berpotongan. Masih ingat penjelasannya Ustazah yang tadi? Yang waktu kita bahas nomor 1? Nah, masih berarti tunjukkan bagian yang termasuk garis sejajar dan berpotongan. Kita tunjukkan ya. ada kuenya. Oh ya, sebentar ya. Sebentar ya, Ukasha. Nah, ini garis yang sejajar dulu. Nah, yang sejajar. Sejajar itu tandanya gini ya, anak-anak ya. Nah, coba yang sejajar mana aja ya, yang kalau dilanjutkan itu nggak akan ketemu. Ustazah kasih contoh 1, nanti yang lainnya kamu yang menemukan. Ustazah kasih contohnya yang sejajar itu AF sejajar dengan DE. Betul nggak? Salah.
Iya, iya. AF sejajar dengan DE. Betul nggak contohnya, Iya, Ustazah? iya, iya, iya. Betul. Benar banget. Betul apa salah? Benar. Ini Usada yang kasih contoh Usada itu ini. AF sejajar dengan DE. Betul, betul, betul. Betul. Karena kalau diteruskan nggak akan ketemu ya. Nggak akan berpotongan. Nah, sekarang kamu cari contoh yang lain yang sejajar. Yang mana? AF, dan AB. Usada Rara dulu. Rara tadi suaranya dengar duluan soalnya. Mana Rara? AF AF sama sejajar dengan CP. iya, CB atau BC. Ini dulu abjadnya didulukan ya yang duluan. BC. Gini ya. AF sejajar dengan BC. Jadi Rara itu ini, AF ini sama ini anak-anak. Nah, ada lagi nggak yang lain? AB dan DC. Itu dulu. DE sejajar dengan BC. Bisa kan ya? Iya, bisa. Iya. Terus mana lagi? FE dan AB. sama AP. Iya. DC sama AP. EF sejajar dengan AB. Terus mana lagi? EF kan ini sejajar dengan AB ini. Terus CD sama AP. CD sama AB. Terus itu EF sama IF. CD. Kan sejajar juga. Iya, iya. Oke, iya. Udah habis yang sejajar? Sudah. Ada lagi? Enggak. Oke, sekarang kita cari yang berpotongan. Banyak kalau berpotongan. Oh iya, banyak sekali ya. Oh iya, banyak sampai nggak cukup nanti. Kayaknya sampai maghrib Usada Emma matematika. Baca Nyampe. Ayo. AF berpotongan dengan berpotongan itu tandanya gimana ya anak-anak? Silang. AF berpotongan dengan silang. Boleh berpotongan tegak lurus itu juga berpotongan anak-anak. Gini juga berpotongan terserah ya. Tapi biasanya Usada pakai yang tegak lurus tapi nggak apa-apa. Sama aja kok. AF berpotongan dengan apa? EF. Ini loh yang kuning AF. Ini kan berpotongan dengan EF di sini. Iya enggak? Iya. Potongannya di titik F. Iya. Di titik F. Di titik F. Oh, Kak cukup. Nah, itu ya. Yang selanjutnya kalian lanjutkan sendiri. Astagfirullah. Banyak sekali soalnya. Waktunya habis, nanti ke Muhammadiyahnya nggak ke ini. Besok kita bahas, kamu lanjutkan sendiri ya. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi